Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Lestari dari Akuntansi Keuangan dan Auditing. Hari ini saya akan memaparkan materi praktikum audit. Langsung saja, instruksi umum dan persiapan audit. Ilustrasi kasus PT Peta yang akan dilakukan pemeriksaan, dan di dalam kasus ini dilakukan untuk memahami dan mengenali prinsip audit, prosedur dan kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian audit. Modul 1, perencanaan audit atau audit planning dan kuesioner pengendalian internal. Menetapkan risiko audit. Risiko dibagi menjadi 3 komponen, yaitu risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi suatu salah saji yang material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal atau SPI yang terkait. Risiko kesalahsaji demikian lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan yang lain. Risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa suatu salahsaji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal perusahaan. Risiko ini akan selalu ada karena keterbatasan bawaan pada struktur pengendalian internal. Ketiga, risiko deteksi, yaitu risiko karena barang bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salahsaji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Kalau salahsaji semacam itu timbul, atau risiko karena auditor tidak dapat mendeteksi salahsaji material yang terdapat dalam suatu asersi dan berhubungan dengan fungsi efektivitas prosedur audit serta penerapan oleh auditor. Persiapan awal sebelum penertanganan penugasan audit. PT Peta berlokasi di Jalan Pinang nomor 2, Jakarta Timur. Perusahaan tersebut adalah perusahaan jual mebel, khususnya Springbed. Informasi tambahan tentang sejarah dari perusahaan dan organisasi dapat dilihat di berkas permanen. Kantor Akuntan Publik atau KAP, Epson dan rekan telah memeriksa laporan tahunan PT Peta sejak tahun 2018. Di akhir tahun 2019, Wahyudi Malik sebagai auditor senior untuk PT Peta mengundurkan diri dari KAP, Epson dan rekan. Anda diangkat menjadi senior auditor in charge menggantikan Herman untuk pemeriksaan PT Peta tahun buku 31 Desember 2019. Herman telah menyelesaikan audit interim untuk PT Peta. Dia telah menyelesaikan kuesioner pengendalian internal dengan manajer keuangan dan akuntansi PT Peta, Bapak Denny, pada tanggal 13 Desember 2019 dan selalu mengupdate pengendalian internal. Anda diminta membantu menyiapkan audit prosedur dengan bantuan auditor junior. Anda dapat menginformasikan ini untuk menyusun persiapan awal pemeriksaan. 1. Pada tanggal 13 Desember 2019, Wahyudi Malik telah menyelesaikan ICQ. 2. Pada tanggal 28 Desember 2019, Anda memeriksa kembali kertas kerja pemeriksaan tahun lalu dan laporan PT Peta. Ketiga, pada tanggal 31 Desember 2019, Anda menandatangani klien dan diperkenalkan kepada para pegawai di perusahaan klien. Selanjutnya, Anda mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari Kepala Bagian Akuntansi atau Saudari Esther. 4. Pada tanggal 31 Desember 2019, Anda melakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil serta surat berharga. Kelima, pada tanggal 1 Januari 2020, Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dagangan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan membuat berita acara. 6. Pada tanggal 2 Januari 2020, Anda melakukan konfirmasi untuk piutang usaha, bank, utang usaha, dan sebagainya. Anda merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 14 Januari 2013 dan akan berakhir 8 Maret 2020. Anda menerima balasan surat konfirmasi dan yang lainnya, menyusul pada saat dilakukan pemeriksaan. Anda telah melakukan persiapan untuk kertas kerja pemeriksaan, sementara Saudari Rimayanti juga menyelesaikan laporan keuangan perusahaan
Petunjuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Proses pemeriksaan. Proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit atau plan and design and audit approach. Yang kedua, pengujian atas pengendalian dan pengujian transaksi. Ketiga, pelaksanaan prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo atau perform analytical procedure and test of detail of balance. Keempat, penyelesaian audit atau compliance audit. Kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan alat kerja seorang auditor di mana kertas kerja berisi dokumentasi yang harus disiapkan oleh klien dan bagi seorang auditor akan melakukan sebuah pemeriksaan dan hasilnya akan tertera di dalam kertas kerja audit. Kertas kerja pemeriksaan baik di dalamnya berisi nama perusahaan yang diperiksa, nama akun yang diperiksa, tahun buku diperiksa, tanggal pembuatan kertas kerja, dan nama akun atau paraf yang membuat kertas kerja dan memeriksa kertas kerja pemeriksa. Kode indeks dan berisi komentar auditor yang jelas dan dimengerti, tersusun dengan baik, bersih dan rapi dan lengkap dengan memberikan dalam bentuk rekomendasi atau temuan-temuan audit. Atau bisa dikatakan bahwa kertas kerja milik seorang auditor tidak seorang pun termasuk klien mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja pemeriksaan kecuali digunakan di pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal. Istilah audit. Yang pertama, menganalisis, mengecek, membandingkan, menginspeksi, merekonsiliasi, mengkonfirmasi, menelusuri, memeriksa dokumen dasar, menguji dan melakukan visa batas. Nah, di belakang saya ada neraca dari PT Peta 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan laba rugi dari PT Peta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tahun 2018. Neraca saldo dari PT Peta 31 Desember 2019 dan 2018. Berkas permanen, sejarah dan latar belakang perusahaan. PT Peta didirikan tanggal 23 April 1984 dan akta notaris James SH nomor 30372 di Jakarta. Akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan nomor C2 11462 tertanggal 28 April 1984. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 32 Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 1984. Jadi di sini tugas kita adalah 1. Pelajarilah bagian 1 instruksi umum dan persiapan, bagian 2 berkas permanen, dan bagian 3 kertas kerja tahun lalu. Buatlah tabel kertas kerja atau neraca dan laba rugi tahun lalu dan tahun berjalan berdasarkan data yang diberikan oleh klien. Untuk kolom pare akan diisi setelah Anda menyelesaikan pemeriksaan pada modul berikutnya. 2. Prosedur analisis. Dewan Standar Auditing menyimpulkan bahwa prosedur analisis sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit, sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan hal ini berguna sebagai penelaan akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Buatlah kertas kerja prosedur penelaan, analisis, neraca, dan laporan laba rugi berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. 3. Surat perikatan. Surat penugasan perikatan adalah dokumen yang penting antara klien dengan kantor akuntan publik atau KAP. Sewaktu memeriksa kertas kerja pemeriksaan PT Peta, setelah Herman mengundurkan diri ternyata ditemukan bahwa KAP belum mendaftarkan surat perikatan untuk pemeriksaan untuk tahun 2019. KAP Edson dan rekan menginginkan agar surat perikatan sudah harus dibuat sebelum pemeriksaan lapangan selesai. Karena itu, Anda diminta untuk mempersiapkan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun berjalan PT Peta. Buatlah surat perikatan yang baik untuk tahun buku 2019 ditujukan kepada Bapak Rantum sebagai Direktur Utama PT Peta. Tanggal surat tersebut pada tanggal 28 Desember 2019 dan ditandatangani oleh KAP Edson dan
oleh Bapak Rantum dengan menandatanganinya. Keempat, rencana pemeriksaan. Buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2019 di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar 70 juta ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 17 Desember 2019 sampai tanggal 6 Maret 2020. Tim auditor terdiri dari partner Edson, manajer Nada, senior saya sendiri, dan junior Lita. Nah, di belakang saya ada formatnya. Kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi, prosedur penelaan analisis neraca, prosedur penelaan analisis laba rugi, proposal audit. Lanjut saja modul ke-6. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Herman. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Lengkapi kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A3A1 dan A32 yang terdapat pada modul 1 untuk akun-akun terkait dengan pemeriksaan modul ini. Adapun formatnya, format modul ke-6. Yang pertama, pengendalian internal ICQ modul 6, siklus perolehan dan pembayaran investasi. Bisa dilihat gambarnya di belakang saya. Dan yang kedua, schedule investasi dalam saham. Nah, yang ketiga, jurnal penyesuaian. 1. Pada tanggal 1 November 2019 dibeli saham pada PT Domba Kecil sebanyak 5%, sehingga total kepemilikan sahamnya adalah sebesar 15%, sehingga perlu adanya koreksi terhadap pencatatan transaksi pembelian saham tersebut. Investasi 750 pada beban lain-lain 750.000. Yang kedua, piutang dividen 75 juta pada pendapatan dividen 75 juta. Ketiga, berdasarkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah dan klien belum melakukan pencatatan apapun, sehingga perlu dibuatkan koreksi sebagai berikut. Kepemilikan PT Peta di perusahaan PT Domba Putih mencapai 20%. Kita memakai metode ekuitas. Beban lain-lain 10 juta pada investasi 10 juta. Nah, kesimpulan pemeriksaan, menurut saya saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Nah, mungkin itu saja pemaparan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.